Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-149. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-149 hari ini kita akan mereview 9 saham, di mana sebelum kita memulai review 9 saham ini, kita akan melihat dulu pergerakan indeks kita yang hari ini sangat-sangat dalam turunnya. Dan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa indeks ini memiliki support gap di area 6158. Dan per hari ini, dia telah ditutup turun di bawah gapnya atau di bawah support terkuatnya. Sehingga ada peluang besar dia akan terus melanjutkan penurunan. Terdekat adalah menguji support psikologis di 6.000, dan kalau itu juga gagal bertahan, maka selanjutnya dia akan menuju ke level barunya, yaitu menutup gap di 5.800. Tapi ini memang sangat dalam sekali ketika dia bisa ke 5.800. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika penurunan hari ini, net buy asing itu masih di 300-an miliar. Dan asing sepertinya berlindung di balik saham-saham big cap ya, saham-saham big cap khususnya di perbankan. Dan di akhir tadi penutupan itu saham Unilever sempat turun tapi berhasil rebound kurang lebih 2%, itu yang bisa membuat indeks kita sedikit lebih kuat. Kalau mau bicara downtrend, memang indeks resmi officially dia masuk zona downtrend. Tetapi kalau misalkan besok dia berhasil naik kembali dan masuk ke area biru ini, maka masih ada harapan, masih ada peluang buat indeks kita terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau tidak mampu, maka support berikutnya di 6.000, support psikologis, dan kalau itu gagal bertahan juga, maka dia akan menuju ke 5.820-an ini. Oke, setelah kita review indeks kita, maka kita akan melihat 9 saham yang terkena dampak hari ini. Saham pertama yang akan kita review adalah saham WG, di mana minus 5,18%. Saham ini sekali lagi telah turun di bawah semua support kuatnya, baik di 254 PBL, di 231 trendline bawah, ada white line di 228, dan terakhir sisa di 213. Dan di sini pun menjadi low 40 hari harga terendah dari saham WG. Semoga dia bisa kuat bertahan di sini. Kalau tidak, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau teman-teman yang punya saham ini di harga atas, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu panik. Yang sudah cut loss, ya harusnya dia beruntung ya. Cut loss itu bisa meminimalisir resiko. Ketika dia misalnya di sini minus 2%, dia cut loss, maka dia terhindar dari minus yang cukup dalam ini. Karena kita tidak pernah tahu apa pergerakan market besok. Semua akan tahu kalau market itu sudah benar-benar bergerak. Jadi jangan sampai ketika teman-teman cut loss ternyata marketnya bergerak naik, jadi menyesal. Jangan sampai berpikiran seperti itu sehingga teman-teman akhirnya tidak pernah mau cut loss. Nah, ketika ketemu market seperti ini, ternyata cut loss itu baru teman-teman rasakan bahwa perlu dan dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan sudah terlanjur tidak pernah cut loss, ya sayang sekali. Tetapi memang saham-saham konstruksi masih punya perjalanan panjang. Pembangunan masih terus berlanjut, teman-teman. Di 2021 SWF itu baru mulai, jadi jangan pernah takut. Memang efeknya adalah ketika kemarin turun dalam di harga 500-an saham-saham ini, bahkan WG pernah di 100-an. Ketika ada isu SWF, maka saham ini sudah bergerak naik lebih dari 50%. Dan sudah saatnya memang dia harus koreksi kembali sambil menunggu rilis laporan keuangan di sekitar bulan Maret atau bulan April yang akan menentukan harga sesungguhnya dari saham WG. Nah, kalau teman-teman mau beli atau mau average down, pastikan dia kuat bertahan di atas 212. Dan kalau teman-teman merencana mau invest panjang, ya silakan, semakin rendah justru itu sebagai sebuah peluang yang menarik. Tetapi memang WG adalah salah satu emiten yang cukup bagus. Dan kalau teman-teman mau trading, silakan buy on breakout ketika melewati 228 sampai 231, atau tunggu di 212 sampai dengan 213. Cut loss jika dia turun di bawah 212, pasang 3 tick kurang lebih di 208 sampai 206. Itu teman-teman bisa pasang stop loss di sana. Untuk target kenaikan sekali lagi menuju ke 254, karena di situ adalah PBL
Yang kemarin menjadi super kuat, akhirnya sekarang menjadi resistance paling kuat dari saham ini. Kemudian setelah saham WG, kita punya saham Waskita. Saham Waskita ditutup minus 6,95% di harga 1.475, di mana saham ini auto reject bawah. Dan saham ini telah turun di bawah 1.505, di mana di situ adalah PBL support kuatnya, dan peluang lebar saham ini akan bisa terus melanjutkan penurunan. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, wait and see terlebih dahulu. Pastikan dia naik lagi di atas 1.505 baru teman-teman beli, dengan target kenaikan yaitu ke 1.685. Tapi selama dia belum naik di atas 1.505, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau yang teman-teman sudah punya saham di harga tinggi di 2000-an, di 1.800, 1.700, silakan juga tunggu dulu sampai benar-benar saham ini reda, ya, sampai tekanan jualnya mulai pelan masuk ke zona sideways, maka teman-teman bisa melakukan average down di harga sana. Tidak perlu panik karena memang saham-saham ini masih sangat diuntungkan dengan program-program konstruksi pemerintah, pembangunan masih terus berlanjut minimal sampai 2024. Sehingga secara jangka pendek memang saham ini akan bergerak fluktuatif karena memang Waskita dari harga 490-an naik sampai 2000 itu kurang lebih 5 kali, sehingga wajar dia harus koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tetapi kalau mau average down, teman-teman pastikan dulu dia sudah masuk ke zona sideways. Tapi kalau dia masih terus ARB, mending sabar dulu. Kecuali teman-teman berani melakukan extreme recovery ketika ARB, beli minimal 7 kali lipat, setelah itu dia naik sedikit, teman-teman bisa kabur. Tetapi harus dihitung dengan cermat, jangan sampai ARB itu tidak naik lagi dan besok ARB lagi teman-teman rugi lebih besar lagi dari sebelumnya. Sehingga untuk Waskita, kalau yang belum punya sahamnya, tunggu dulu, buy on breakout ketika melewati 1.505, langsung cut loss 3 tick di bawah itu. Jadi langsung buat trading plan-nya, ini saya langsung ajarkan. Teman-teman langsung buat trading plan-nya. Di sini teman-teman langsung tulis buy di 1505. Ketika teman-teman bisa beli di 1505, maka teman-teman langsung pasang SL, ya, automatic SL 3 tick ya. Kalau teman-teman mau pakai minus 5% boleh. Tapi kalau saya biasanya 3 tick, jadi mengamankan, meminimalisir resiko. Artinya memang saham ini tidak kuat bertahan di supportnya, sehingga ya mending tunggu saja dulu dia turun lebih dalam. Nanti saya tunggu di support selanjutnya. Tapi kalau dia kuat, maka dia punya potensi. Maka di sini SL kurang lebih di harga 1490. Dan TP kita menuju ke 1685. Nah, ini adalah salah satu contoh cara membuat trading plan. Buy 1505, stop loss 1490, TP 1685. Teman-teman bisa hitung sendiri, 1505 ke 1490 ini kurang lebih minus berapa persen. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan dan naik ke 1685, kira-kira teman-teman dapat berapa persen? Artinya risk reward-nya itu lebih besar reward. Jadi selalu buat trading plan itu di dekat support seminimalisir mungkin, agar ketika dia gagal bertahan, dia jebol support, langsung lepas. Jangan teman-teman bilang nanti sebentar dia naik lagi atau cut loss terus. Tetapi kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini, teman-teman pasti kebingungan dan pasti akan mencari semua cara, membenarkan semua alasan untuk bisa merasa lebih nyaman. Teman-teman bisa, wah ini WSKT masih bagus, SWF masih bagus, potensinya masih bagus, tapi dalam hati lagi dak-dikduk karena sahamnya sudah minus puluhan persen. Sehingga SL itu penting kalau teman-teman mau trading. Jadi reason to buy kalau mau trading ya silakan ikuti trading plan-nya. Ketika buy 1505 turun 1490 ya cut loss. Tapi kalau dia naik lagi di atas 1505 ya beli lagi. Karena ini adalah support, jadi dia harus kuat bertahan dulu untuk memastikan bahwa saham ini bisa bertahan dan bisa naik terus menuju ke level berikutnya. Tapi kalau dia tidak mampu naik ya mending teman-teman sabar dulu, cari saham lain yang masih kuat bertahan di atas support atau sedang berjuang menembus support kuatnya. Setelah saham Waskita, kita punya saham Piva, di mana saham ini ditutup
1,13%, dan saham ini juga sebenarnya saya punya di harga 1.400-an. Minusnya kurang lebih 40%, dalam sekali. Tetapi karena tadi ada peluang, ada momentum, saya melihat ada sebuah momentum, maka saya melakukan teknik extreme recovery di sini. Dan saya melakukan pembelian di 905 dengan 15 kali dari modal awal, dan akhirnya saya bisa jual di 925 dan dari kerugian yang 40% itu sudah tidak ada lagi, dan saya bisa bebas dari saham PIVA. Artinya extreme recovery itu sangat diperlukan ketika kita tahu kapan timing, kapan momentum. Jadi yang tadinya minus 40%, sekarang sudah jadi minus tinggal 1%, dan kita sudah lepas semuanya dengan profit. Jadi itulah yang saya maksud dengan extreme recovery. Kalau teman-teman punya timing yang pas, punya momentum yang pas untuk bisa keluar di saat minusnya sudah lebih dari 20%, ya, minusnya sudah sangat dalam. Tetapi kalau teman-teman yang baru mau beli ini, sekali lagi di sini punya support semua dekat-dekat di 875, 886, 890 dan 918 ada resist, dan resist kuatnya di 955, ada PBL di sana. Kalau teman-teman mau beli, mau nekat beli, ya selama dia bertahan di atas 875, saham ini aman. Tetapi kalau dia turun di bawah itu jangan dulu beli. Tetapi kalau teman-teman yang mau lebih memastikan saham ini super aman, maka dia harus naik dulu di atas 955. Saham farmasi memang sudah ditekan sangat dalam, dan saya melihat beberapa broker-broker sepertinya sudah ditunggangi oleh bandar untuk mulai mengakumulasi kembali saham-saham ini. Jadi teman-teman bisa analisa kembali apa benar perkataan saya. Silakan analisa ulang. Kalau memang yakin silakan average down. Kalau memang yakin silakan beli. Tapi kalau belum yakin, ya teman-teman atur sendiri trading plan-nya, atau mau wait and see terserah, karena semua keputusan itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Tapi kalau saya, saham ini saya akan buy jika dia melewati 955. Jadi lebih aman. Kemudian setelah saham PIVA, kita punya saham IRA, di mana saham ini sudah dekat sekali dengan PBL di 2100 dan semakin menarik karena jaraknya tidak terlalu jauh lagi. Semoga besok dia auto reject bawah lagi dan dia bisa naik di atas 2100, maka itu pertanda yang bagus untuk melakukan entry, dan pastikan dia kuat bertahan di atas 2100. Jadi kalau dia masih di bawah 2100, mending wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia kuat bertahan di atas 2100, silakan buy dengan target ke 2240. Dia bisa naik kembali ke harga ini. Jadi jangan sampai besok dia turun ARB terus dia bentuk shadow, closingnya kembali di 2240. Artinya dia membentuk candle Dragonfly Doji. Nah, itu teman-teman bisa melakukan pembelian. Target kenaikannya yang paling jauh yaitu menuju ke 4390. Tapi ini sangat jauh teman-teman. Butuh sentimen yang sangat banyak untuk bisa angkat saham IRA ini kembali naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya saham di harga yang pucuk-pucuk, ya silakan pertimbangkan untuk average down, ya jika dia kuat bertahan di atas 2100. Tapi selama dia masih belum bertahan di atas 2100, teman-teman jangan dulu average down. Kecuali teman-teman yakin ya kinerjanya masih bagus, kedepannya dia masih bisa menghasilkan laba, maka teman-teman silakan. Semakin turun itu sebenarnya sebuah peluang buat menambah muatan di emiten tersebut. Kemudian setelah saham IRA, kita punya saham Wika, di mana saham Wika ini ditutup di harga 1715, dan memang saham ini juga sepertinya auto reject bawah. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini dia punya super kuat PBL di 1950, tidak mampu ditahan, dan sekarang dia telah berada di bawah semua super kuatnya, dan super terakhir menuju ke 1430, yang mana itu adalah 40 hari harga terendah dari saham Wika. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli, pastikan dulu dia naik di atas 1778 atau dia dekat dengan 1430. Sekali lagi ini sudah downtrend, ya, sudah officially downtrend, sehingga
ada kemungkinan ada peluang dia akan terus melanjutkan penurunan. Semakin dekat dengan 1430 maka semakin aman, resikonya semakin rendah. Tetapi kalau dia bisa naik di atas 1778 maka silakan buy on breakout dengan target ke 1950. Kemudian berikutnya saham film, di mana ditutup di harga minus 6,58%. Ini ada yang request juga saham ini. Dan memang saham ini telah naik sangat tinggi dan wajar sekali dia harus melakukan koreksi. Tetapi sekali lagi saham-saham seperti ini teman-teman, yang baru terjun di saham, tolong jangan bermain di area sini. Ini saham-saham penny stock, saham-saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Dan yang belum tahu timing masuk dan timing keluar biasanya suka terjebak sekali, suka nyangkut di sini dan tidak mau cut loss. Nah, itu susah sekali. Maunya greedy, berharap bisa naik lagi, ternyata dihantam terus auto reject bawah. Saran saya masih banyak sekali saham-saham bagus, blue chip itu masih banyak sekali yang sedang downtrend dan belum bisa naik. Dan itu menjadi peluang sebenarnya karena emitennya bagus, masih menghasilkan laba, selalu bagikan dividen, tetapi dia masih downtrend. Itu teman-teman bisa masuk di sana. Contohnya apa? Ada HM Sampurna, ada Unilever, ada Indofood, ada ICBP, ada Gudang Garam. Itu saham-saham bagus semua yang masih downtrend dan masih berada di dekat support-support kuatnya. Itu teman-teman tidak mau beli. Kenapa harus cari saham-saham seperti ini? Ini yang suka heran dan saya takutkan teman-teman banyak nyangkut di saham-saham seperti ini ketimbang saham-saham yang bagus. Kalau teman-teman nyangkut di saham seperti Unilever, ICBP, Indef, itu bukan namanya nyangkut, itu hanya cuan tertunda karena memang dia masih punya prospek yang bagus ke depan, masih dapat dividen setiap tahun. Jadi tidak perlu teman-teman takut, khawatir simpan di saham-saham seperti itu. Tapi kalau teman-teman simpan di saham seperti film ini ya no comment ya. Jadi kalau yang mau beli, support terdekat di 260 dan resist terdekat di 304. Dan jujur ini no comment karena jaraknya di tengah-tengah. Mending teman-teman cari saham lain yang lebih bagus. Tetapi kalau yang sudah punya barang nyangkut, silakan cut loss jika dia turun di bawah 260. Itu sudah support terakhir dan kalau jebol maka dia bisa kembali ke 190. Kemudian berikutnya kita punya saham Doit, di mana saham Doit ditutup di harga 310 dan saham ini ditutup turun di bawah PBL di 342 dan dia tidak punya support lagi dan hanya ada 40 hari harga terendah di 274. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, yang pertama ada support psikologis juga di 300. Silakan tunggu di sana atau dia naik dulu di atas 323 baru teman-teman boleh beli. Kalau dia tidak bisa naik ke atas 323, peluang besar dia ke 300 dan kalau 300 tidak mampu bertahan, maka dia berpeluang ke 274. Sekali lagi, boleh tunggu di support psikologis di 300, silakan pembelian pertama di sana. Kemudian pembelian kedua di sekitaran area 274 dengan target kenaikan ke 342 karena di sana adalah PBL sekarang menjadi resisten paling kuat dari saham Doit. Tetapi kalau dia misalkan bisa break di atas 32 ya langsung buy, tapi cut loss-nya kurang lebih 3 tick di bawah harga pembelian teman-teman. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 149 hari ini adalah saham MTDL, di mana saham ini ditutup minus 4,42% di harga 1.515 dan saham ini telah menembus di bawah PBL di 1.550. Artinya saham ini punya support terakhir di 1.500 dan kalau ini gagal bertahan maka dia akan terus melanjutkan penurunan. Kalau teman-teman ingin beli saham ini, buy on breakout ketika melewati 1.550. Tetapi kalau dia belum naik ke atas 1.550 maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya saham ini terlanjur punya di harga atas, silakan pertimbangkan cut loss jika dia turun di bawah 1.500 atau bisa cut loss sesuai risk management yang teman-teman miliki. Setelah kita melihat 9 saham ini, kita akan lanjut untuk melihat foreign flow dari masing-masing emiten dan ada beberapa tambahan lagi yang akan kita bahas juga seperti PTBA. Hari ini dia hanya keluar sedikit sekali ya, hanya 1.304 secara volume. Artinya teman-teman yang kemarin ikuti video saya harusnya bisa dapat di 2620 karena dia hari ini bisa rebound sampai PTBA naik lagi. Kalau kita lihat dari chartnya, di sini saham PTBA sempat turun ya, bahkan di area
26 2600 dan bisa rebound kembali dan closing di 2760. Jadi harusnya sudah floating profit nih. Karena memang seperti saya katakan bahwa posisi sekarang masih akumulasi dan saya yakin tidak mungkin saham ini dibawa turun lebih dalam. Tetapi kalau kita pantau terus, bisa kita lihat apakah di harga sekarang ini asing sudah nyerah atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari broker summary untuk foreignnya, itu memang keluarnya sangat sedikit hari ini, akumulasinya masih sangat banyak, sehingga masih sangat menarik untuk PTBA. Kemudian berikutnya kita lihat BBRI, seperti yang kita sudah bahas kemarin, dua saham ini. Dan sekali lagi BBRI masih akum juga hari ini, walaupun tidak sebanyak hari sebelumnya, tetapi masih belum memecahkan rekor. Kurang lebih 7 hari berturut-turut dia tidak pernah ada net sell dari asing. Artinya saham ini terus diakumulasi dan saya yakin sekali semua emiten-emiten yang seperti big caps ya, banking, Unilever, INDF dan lain-lain itu menunggu momentum rilis laporan keuangan, dan saya yakin di Februari atau Maret ini akan dikeluarkan dan hasilnya akan bagus, sehingga itu menjadi trigger buat saham ini terbang dan asing akan sell di sana. Kita harus punya mindset seperti asing, buy ketika saham itu sedang diturun-turunkan, ketika media sedang menebar fear sebanyak-banyaknya, dan jual ketika semua orang merasa ada hope di sana, merasa ada optimisme di sana. Nah, di saat itulah kita harus melepas emiten-emiten. Karena apa? Ketika kita terlalu yakin, ketika kita terlalu percaya dengan saham itu, maka justru disitulah kehancuran kita dimulai. Sehingga kalau saran saya, silakan terus akumulasi Bank BRI dan PTBA, dan silakan jual ketika dia rilis laporan keuangan, bahkan ketika dia bagikan dividen. Kemudian di sini ada juga yang request, katanya dia beli Wika karena ada asing buy. Kita coba lihat bersama. Apakah benar asing ada melakukan pembelian? Ya, memang benar. 3 hari berturut-turut asing masih melakukan pembelian, namun tidak terlalu banyak. Setelah dia guyur kurang lebih di sini 47.000 ya secara value, maka dia baru masuk lagi sedikit ya, ini kurang lebih hanya 14 sampai 15.000 atau kurang lebih ada 74.000 volumenya. Jadi masih belum terlalu banyak, tetapi ada indikasi bagus untuk saham ini. Jadi teman-teman harus belajar lagi melihat pergerakan dari foreign dengan chart. Jadi bisa melihat misalnya tanggal 5 Januari sampai tanggal 7 Januari ketika ini sedang diakum, bagaimana pergerakan candlenya. Dan ketika di tanggal 8 merah, apakah candlenya juga ikut merah atau malah naik? Nah, itu yang membuat teman-teman bisa mempelajari sebuah saham secara lebih detail, dan teman-teman akhirnya bisa punya insting, punya kemampuan untuk melihat bahwa oh, ketika ini masuk, maka saham ini pasti akan naik. Walaupun kenyataannya sedang downtrend, tetapi teman-teman sudah punya gambaran besar, sudah pernah mengalami, sudah pernah riset, akhirnya teman-teman tetap confident, terus beli karena teman-teman percaya bahwa itu hanya permainan bandar yang pada akhirnya at the end saham itu akan dibawa terbang. Sehingga teman-teman tetap optimis, jangan panik di tengah penurunan pandemi, karena ketika saham indeks kita kemarin naik gila-gilaan, semua orang itu happy sekali. Mau beli paket tutup mata pun pasti cuan itu di November, Desember itu pasti cuan, apalagi di awal-awal Januari. Tetapi ketika market baru turun 2 kali seperti ini, semua sudah pusing. Kemarin cuannya kemana itu? Sehingga saya selalu sarankan tetap kita tenang, lihat dengan jernih penurunan ini karena apa. Kalau tidak ada sentimen yang sangat buruk ya, sepertinya ini hanya permainan bandar. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-149. Terima kasih banyak teman-teman yang telah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga. Semoga channel ini bisa terus update informasi-informasi setiap harinya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.